Menteri Ketenagakerjaan Yasirli resmi melarang persyaratan batas usia dalam lowongan kerja. Kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran untuk menghentikan praktik diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Menaker Yasirli menegaskan dunia kerja harus menjadi ruang yang adil dan inklusif. Penghapusan batas usia merupakan upaya membangun sistem ketenagakerjaan yang transparan dan berbasis kompetensi. Namun, ia menegaskan pembatasan usia hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan dengan karakteristik khusus yang memang membutuhkan syarat usia tertentu. Surat edaran ini diterbitkan untuk mempertegas komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi sekaligus memberikan pedoman yang jelas agar rekrutmen kerja dilakukan secara objektif dan adil. Melalui langkah ini, kita ingin memastikan bahwa dunia kerja di Indonesia menjadi tempat yang inklusif, kompetitif, dan menghargai martabat setiap individu. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi mengapresiasi terbitnya surat edaran Menteri Tenaga soal larangan syarat batas usia di lowongan kerja. Namun Aspirasi meminta ada sanksi atau pengawasan yang jelas agar perusahaan pemberi kerja mematuhi surat edaran tersebut. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mirah Sumirat menyebut penghapusan syarat batas usia membuat korban PHK yang masih produktif berpeluang lebih besar mendapat pekerjaan baru. Namun Mirah menyayangkan tidak ada sanksi terhadap perusahaan apabila tidak menerapkan aturan baru ini. Sanksi yang dimaksud adalah pembinaan dan pengawasan agar perusahaan mematuhi surat edaran anti diskriminasi di dunia kerja. Banyak sekali PHK massal di mana-mana, lalu yang di PHK itu kan rentang usianya antara 30 sampai 40 tahun, usia-usia yang produktif. Nah, mereka ketika ingin mencari pekerjaan lagi itu sulit karena di sana ada pembatasan usia gitu. Cuman sayangnya surat edaran tersebut tidak diiringi dengan sanksi gitu. Nah, ini yang kita kritisi, kita lihat itu bahwa harusnya ada sanksi. Memang, namun yang saya maksud sanksi adalah bagaimana pemerintah memberikan pembinaan, gitu ya, pembinaan kepada perusahaan yang bersangkutan pelaku usaha untuk mematuhi surat edaran yang dimaksud, gitu. Dan ini perlu dibutuhkan bagaimana peran daripada Dinas Tenaga Kerja bidang pengawas di kota, kabupaten, provinsi untuk lebih proaktif terhadap implementasi surat edaran ini, Kak.